Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan waktu yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Mari, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam jelajah Alkitab, Perjanjian Baru. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita masih bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan masuk dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru pada serinya yang ke-375. Firman Tuhan untuk kali ini kita masih ambil di Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 25 sampai yang ke-33. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, iya, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepadanya, percayakah kamu sekarang? Ayat 32, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Dan dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus mengajar para muridnya dengan banyak memberikan contoh atau kata-kata kiasan yang disampaikan, akan tetapi pada saatnya melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus akan memberitakan tentang Bapa secara terus terang. Pasti para murid pada saat itu juga masih kebingungan tentang Bapa, mengenai Bapa, Yesus, dan juga Roh Kudus. Nah, kita pasti pada saat ini juga seharusnya lebih mengerti, karena perkataan Yesus itu telah dijelaskan oleh para rasul dengan sangat terus terang melalui tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Hanya saja mungkin kita masih membingung karena dengan perbedaan konsep antara Tuhan yang satu atau Tuhan yang esa. Nah, Yesus mengatakan bahwa Bapa yang juga mengasihi kita, karena itu kita bisa berdoa kepada Bapa dengan menggunakan nama Yesus. Apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Tentunya kalau kita membaca dalam perikop tadi, tentunya yang dimaksud dengan apa saja yang adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi bukan kehendak kita yang terjadi yang ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus. Nah, permintaan yang tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak bisa meminta sembarangan, meminta sesuatu yang akan dipakai justru yang akan merugikan kita atau juga merugikan orang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, para murid sebenarnya mulai sadar bahwa dan mereka mulai tahu tentang sesuatu yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya murid-murid masih dalam tingkat percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Hanya sebatas percaya itu saja.
Mereka percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Tetapi mereka belum sampai percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Maka mereka masih terombang-ambing dengan berbagai pengertian dan dengan tidak mengerti. Percaya dengan tidak percaya. Mereka mengalami goncangan seperti itu sampai Roh Kudus turun dan memberikan semuanya itu kepada para murid dengan pengertian yang lengkap. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka mendapatkan pengajaran itu, mereka akan mengalami yang namanya ujian. Nah, ujian yang datang ketika Tuhan Yesus disalibkan, dan hal tersebut akan menggoncangkan iman para murid. Mereka akan tercerai-berai. Yesus tahu bahwa para murid juga memerlukan peneguhan untuk mereka benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa dalam penderitaan dan juga dalam kematian Tuhan Yesus, Bapa tidak meninggalkan dia. Walaupun para murid meninggalkan dia, dengan mengatakan bahwa para murid akan tercerai-berai ketika Yesus mengalami berbagai pencobaan, ketika Yesus mengalami penderitaan dan harus mati di kayu salib. Tetapi Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus sekalipun, karena dia akan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, para murid akan tercerai-berai bahkan meninggalkan Tuhan Yesus pada saat itu ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus supaya apa? Supaya para murid kuat dan juga mereka memperoleh damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Nah, penganiayaan yang dialami oleh Yesus juga akan dialami oleh para murid. Apa yang dialami oleh para murid justru berbeda dengan yang kita alami saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para murid mungkin pasti dan juga mengalami berbagai penganiayaan ketika mereka memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Berita Injil itu adalah berita sukacita. Tetapi dunia ini tidak menerima sukacita itu. Karena memang dunia ini sudah berdosa. Dunia menolak terang, lebih memilih tetap hidup di dalam kegelapan dan tidak mau hidup di dalam kebenaran. Nah, tidak semua atau tidak banyak orang yang menyukai terang tersebut. Mereka justru lebih menyukai kegelapan. Nah, karena itu orang-orang yang membawa terang akan mendapatkan penganiayaan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran justru akan mendapatkan tantangan yang berat. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Yesus tidak mengajar para murid untuk menghindar atau melarikan diri dari penganiayaan tersebut. Yesus mengajarkan pada mereka untuk menghadapi penderitaan dan juga penganiayaan yang akan mereka hadapi. Mereka diajar untuk menguatkan diri dan juga hati mereka dikuatkan. Karena apa? Karena Yesus memberi jaminan bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dunia tidak akan menang dengan kebenaran. Kehadiran Roh Kudus memungkinkan para murid untuk hidup damai, sejahtera melampaui segala akal manusia. Meskipun mereka menderita dan mengalami penganiayaan, mereka tetap hidup bersukacita meskipun menderita. Bahkan para murid menderita sampai mati. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita terus lari dari berbagai penganiayaan dan juga penderitaan yang kita alami? Para murid telah mengalami penganiayaan dan mereka bersukacita dalam Tuhan karena mereka menang di dalam Tuhan Yesus. Keputusan semuanya itu ada dalam kita sebagai orang-orang percaya. Dan bertemu kembali dalam seri berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.